Teman-teman untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu lah, berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang kita akan jadi jangan. Kalau ijazah itu terbukti palsu, maka bukan hanya Jokowi yang masuk penjara. Ibu Megawati juga berpotensi masuk penjara. Anda tidak bisa masuk penjara. Kalau Anda masuk penjara, Ibu Megawati juga masuk penjara. Kenapa? Karena asal muasal ini ada pada dua orang, pemiliknya adalah Jokowi dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Ya. Kalau ijazah itu terbukti palsu, maka bukan hanya Jokowi yang masuk penjara, Ibu Megawati juga berpotensi masuk penjara. Dalam konteks pemahaman saya demikian, kalau itu palsu. Barangkali itu kan menjadi tidak dinampikan juga dalam kaitan ini. Iya. Makanya kan saya dibilang, kalau memang ya kita baperan dalam persoalan ini, sebatas indikasi. counter dong, ya kan pada saat ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena tadi saya udah bilang ya, hukum itu jelas kok. Kalau diam itu seolah-olah menyetujui, menyepakati, mengiyakan, kan seperti itu kan? Ya, lah harusnya itu dulu di counter. Ya berkaitan dengan maaf nih, saya sebutkan orang-orangnya, Denny Indrayana yang menyatakan begini-begini. Terus juga Benny Kaharman menyatakan begini-begini. Terus juga siapa itu yang bekas menteri begini-begini. Itu di counter. Itu bukan pernyataan partai. SBY paling jago memposisikan dirinya sebagai korban. Saya ingat ya, pada waktu itu saya tanya sama Bang Taufik, itu benar nggak Bang, lu ngomong SBY itu jenderal apa? Teman kanak-kanak. Anak kecil. Ya Jal, ceritanya gue lagi jalan, ada wartawan nanya, ya yang ngeset juga mungkin orangnya SBY, betul nggak? Dia yang nanya, betul nggak SBY jenderal kanak-kanak? Kalau gue jalan dia bilang iya. Nah, diputer terus ini di Metro TV 14 kali satu hari bahwa Mega Taufik itu menzolimi SBY. Ya, jadi itu memang drama yang dimainkan. Dari tadinya SBY nggak penting, bukan tokoh penting, ya kan? Jadi tokoh super penting dalam politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat di manapun juga berada. Dalam filsafat Hegel, kebenaran tidak pernah memang berdiri sendiri, sahabat. Ya selalu bergerak melalui tesis, antitesis, dan pada akhirnya manipulasi kesadaran. Dan hari ini kita sudah menyaksikan satu bentuk paling licik dari manipulasi itu. Kesadaran palsu yang dibungkus moralitas. Tak kala SBY menempatkan dirinya sebagai korban fitnah dalam isu ijazah Pak Jokowi. Namun dalam pembacaan hermeneutik, yang penting bukan apa yang dikatakan sesungguhnya, tapi apa yang dibiarkan terjadi. Makanya Hegel pernah mengatakan bahwa apa yang tampak sebagai kebaikan seringkali adalah strategi kekuasaan yang belum terbaca. SBY tampil sebagai figur yang tersakiti, itu adalah merupakan penampakan. Namun realitas objektifnya justru menunjukkan bahwa kader-kader Demokrat aktif memproduksi keraguan terhadap ijazah Pak Jokowi. Dari sini kita melihat bahwa terjadi pembelahan antara kesadaran yang ditampilkan dan kesadaran yang bekerja. Dan dalam filsafat Hegel, pembelahan seperti ini bukan kebetulan, tapi ini adalah teknik dominasi sebenarnya. Nama-nama seperti Benny Kaharman, ada Denny Indrayana, lalu ada Roy Panci, kemudian ada Sarif Hasan, sering diperlakukan seolah berdiri sendiri. Padahal dalam kerangka Hegel, mereka adalah antitesis semu. Artinya dia adalah tokoh-tokoh yang dibiarkan bergerak untuk menciptakan konflik, sementara aktor utama menjaga jarak demi tampilan moral. Jadi orang ini tidak berteriak, mereka menyusun keraguan secara metodologis. Dan inilah bentuk fitnah paling berbahaya, fitnah yang tampil sebagai kajian. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, dalam posisi ini Hegel menyebut sebagai dialektika kepura-puraan. SBY tak perlu memerintah, ia hanya perlu tidak melarang, itu saja. Dan dalam politik, ketidakhadiran sikap bukan netralitas. Ini adalah restu yang paling halus sebenarnya. Jadi jika SBY benar-benar tidak setuju, satu pernyataan tegas sudah cukup. Tapi itu tidak pernah ada. Dan dalam hermeneutik sahabat,
yang tidak diucapkan seringkali itu jauh lebih jujur daripada pidato panjang. Jadi Hegel menyebutnya kondisi ini sebagai kesadaran palsu yang membuat publik melihat sebagai korban. Padahal yang bekerja adalah arsitek situasi. SBY memposisikan diri sebagai pihak yang diserang, sementara struktur politik di sekitarnya justru menyerang legitimasi ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, ini bukan kontradiksi moral, tapi ini adalah merupakan konsistensi daripada sebuah strategi, apalagi yang ditahu oleh semua orang. Di belakang isu ijazah yang paling kencang meneriakkan ini adalah Roy Panci yang notabene pernah menjadi menteri di masa Pak SBY dan bahkan pernah menjadi wakil ketua umum Partai Demokrat, sahabat. Makanya dalam filsafat Hegel itu, negara berdiri di atas legitimasi rasional. Jadi dia bukan desas-desus. Nah, dalam konteks ini kita bicara partai ya, dimana kita tahu bahwa pemilik Partai Demokrat itu adalah SBY. Oleh karena itu ketika isu ijazah ini dimainkan, yang diserang sebenarnya bukan Jokowi pribadi, melainkan rasionalitas negara itu sendiri. Dan siapapun yang membiarkan serangan itu sambil berlindung di balik wajah negarawan, sesungguhnya dia sudah merusak etika kenegaraan dari dalam. Karena itu penting kita luruskan bahwa SBY bukan korban dari isu ijazah Jokowi. Ia adalah subjek yang diuntungkan oleh dialektika kebohongan ini. Artinya dalam bahasa Hegel ini bukan tragedi, tapi ini adalah sandiwara kesadaran. Dan publik yang kritis tidak boleh berhenti pada apa yang tampak. Karena dalam politik, yang paling berbahaya bukan mereka yang berbohong, melainkan mereka yang membiarkan kebohongan bekerja atas nama moralitas. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.